Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya terkait materi evidence based nursing. Salah satunya topiknya adalah manajemen referensi. Eh, Semoga teman-teman ikut merayakan Idul Adha bisa menikmati kambing kurbannya ya sebelum kita masuk kepada materi terkait manajemen referensi. Selamat beridul adha, semoga sehat semua, dijaga kondisinya. Ingat, nanti banyak kolesterol yang naik ya, tapi bagi mahasiswa ya, semoga semuanya dapat dagingnya ya, karena dulu saya juga pernah jadi mahasiswa, alhamdulillah dapat daging, di kos-kosan juga dikasih daging juga sama bu kos gitu ya. Oke, gitu pengantar sekilasnya ya, kita belajar, nggak belajar sih, sebenarnya ngobrol terkait dengan manajemen referensi gitu ya. Soalnya apa toh manajemen referensi ya? Gimana lagi? Mau nggak mau kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, orang yang tahu terkait dengan pendidikan ya kita sebaiknya akan lebih baik jika kita paham terkait bagaimana kita menulis, terus kemudian bagaimana kita memunculkan sumber-sumber yang kita tulis gitu ya. Jangan asal copy paste terus kemudian sumbernya tidak jelas. Oke, gitu sekilas pengantarnya ya. Dan jangan lupa like and subscribe, komen juga boleh, silahkan boleh bertanya melalui kelas ataupun melalui di komen yang ada di kanal YouTube saya, silahkan ya, sangat dipersilahkan. Baik, nah ini tadi sekilas saya singgung terkait kita sebagai akademisi, kita sebagai kaum akademisi, mahasiswa itu tugasnya apa? Adalah membuat sebuah karya ilmiah, kita membuat tugas-tugas, kita membuat tulisan-tulisan yang itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kenapa harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Ya resikonya adalah kalau saat kita membaca punya orang lain tidak ada eh, referensinya yang jelas ya gitu, kita akan diragukan apakah ini benar-benar seorang mahasiswa atau seorang akademisi gitu. Yang kita takutin adalah kesananya. Kenapa itu menjadi tanggung jawab moral kita gitu ya, terutama moral yang menjadi pertanggungjawaban. Yang kedua sih malunya itu kalau misalnya tidak sesuai gitu ya. Nah, malu itu yang harus diredam, salah satunya adalah dengan menulis citasi menggunakan referensi manager gitu ya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan. Biasanya mahasiswa-mahasiswa ataupun kita sebagai akademisi juga kita menulis, baik itu di blog ataupun ya di blog ataupun kita ngomong yang ada di YouTube ataupun kita menulis apapun itu sebagai bahan rujukan. Kalau teman-teman pernah melihat di bacaan atau textbook itu semuanya juga menuliskan sumber referensinya sehingga dia pede saat menjual buku, saat mengedarkan bukunya, itu bukunya adalah tidak murni tulisan dia, tetapi apa yang dia katakan itu merujuk sehingga dia apa itu namanya menguatkan punya orang lain juga selain apa yang dia sampaikan begitu ya. Oke, terus kemudian melakukan citasi terhadap sumber referensi tadi ya, kita menggunakan referensi manager. Jadi manager, karena ada manager berarti sebuah alat, ER itu menggambarkan ke orang pemiliknya gitu ya, atau alat gitu. Oke. Nah, kita lihat sekarang sekilas tentang definisinya, yaitu deskripsi singkat atau catatan yang berisi terkait informasi mengenai sumber atau sumber bacaan yang kita gunakan, gitu ya. Deskripsinya singkat. Jadi misalnya, singkatnya bagaimana? Misalnya Santoso 2017, Santoso 2020 gitu misalnya. Itu hanya sekilas terkait dengan itu di bagian citasinya dari kita menggunakan referensi manager atau manager referensi gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah referensi merupakan kombinasi citasi pada teks dan entry bibliografi pada daftar pustaka gitu ya. Jadi referensi itu adalah kombinasi antara eh, citasi yang misalnya Santoso 2020 atau hanya angka saja setelah sebuah paragraf atau kalimat, itu namanya adalah citasi. Terus kemudian di bawahnya yang kita tulis daftar pustaka gitu ya, daftar pustaka itu namanya adalah bibliografi gitu ya. Di bawah itu namanya bibliografi. Nah, yang disebut daftar pustaka atau sumber pustaka atau referensi itu adalah gabungan keduanya. Sehingga apa yang kita tulis di citasi dan apa yang kita tulis atau kita munculkan di bibliografi, itulah yang disebut dengan referensi. Sehingga keren gitu, ada yang ditulis di atas, ada yang di bawah. Sehingga apa yang kita katakan di dalam sebuah kalimat itu kuat gitu. Ya.
Terus kemudian referensi memungkinkan pembaca untuk mengakses dan memverifikasi sumber asli dari informasi dengan mengetahui asal sumber. Pembaca dapat melihat buku ya atau website terkait keasliannya, kapan diterbitkan, siapa yang menerbitkan, tahun terbitnya kapan gitu. Nah, itu semuanya ada di sana. Ya, pas kita klik, saat kita mengklik di citasi itu bisa diklik ya, itu kalau dikonekkan dengan manajemen referensi atau reference manager itu diklik, itu akan muncul ke bawah ke bibliografi. Nah, bibliografi itu salah satunya adalah akan memunculkan linknya, juga memunculkan doi direct identify numbernya itu juga akan muncul di sana gitu, sehingga kita bisa searching atau kita tinggal copy, kita masukkan ke dalam browser di search engine, dia akan muncul semuanya, siapa yang mengatakan ini gitu, dia akan kelihatan semuanya ada di sana, sehingga pembacanya tadi akan yakin, oh ya ini benar gitu. Tapi kalau tidak ada itu ya akan menjadi sebuah pertanyaan gitu bagi pembaca yang kritis atau pembacanya yang cerdas. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita menulis tulisan ilmiah itu kita akan mencantumkan nama ya, terus kemudian kalau di situ ada email, di situ juga emailnya akan bisa kita hubungin. Kita minta bisa mengajukan pertanyaan atau bertanya terkait hal-hal yang ada di tulisannya tersebut ya. Karena saya juga pernah seperti itu dan saya juga pernah digitukan. Saya pernah bertanya ke penulis, saya juga pernah ditanyain oleh seorang pembaca gitu ya, lewat melalui email yang ada di publikasi di sana gitu ya. Oke, lanjut. Nah, manajemen referensi berarti mengelola informasi tentang menulis konten ilmiah. Manajemen referensi berarti mengelola, karena manajemen referensi berarti pengelolaan. Nah, reference manager dari cara pengelolaan gitu ya. Pengelolaannya bagaimana terkait cara menulis konten ilmiah. Ya, konten ilmiah itu tidak hanya artikel jurnal publikasi, tetapi apa yang kita publikasikan itu harus ada referensinya gitu ya. Ada penulisnya, judulnya, jika jurnalnya apa, terus kemudian metadata yang lainnya dimasukkan gitu. Nah, metadata adalah sekumpulan gitu ya, sekumpulan data yang harus diupload, semuanya muncul di sana ya. Hampir sama dengan pustakanya atau daftar pustaka yang di bibliografi itu dimasukkan. Nah, itu seperti metadata terkait dengan namanya konten isinya gitu. Terus pengelolaan informasi lebih berfokus untuk publikasi digital. Ya, kenapa? Karena publikasi digital itu kan online mau nggak mau berarti di situ akan terhubung dengan seluruh data yang ada di dunia. Nah, jika sudah terhubung, maka jika penulisan itu sama, maka akan muncul copyright atau plagiarisme. Hati-hati. Nah, di lain teman-teman mahasiswa ya, mungkin yang biasanya adalah dia menggunakan cetak gitu ya, yang dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan dalam bentuk kertas. Itu memang publikasi gitu ya, publikasi hanya ditaruh di perpus, tapi kita sulit untuk melacaknya. Sebenarnya bisa juga dilacak, tinggal kita copy, kita masukkan ke dalam, kita copy, kita ketik gitu ya, kita masukkan ke mesin search engine gitu ya, mesin pencarian. Ataupun sekarang kan juga pinter-pinter, HP juga ada Google Lens, mohon maaf tidak menyebut iklan ya, tapi di situ salah satu ada Lens, itu jika kita bisa men-scan. Kalau kita men-scan itu kita bisa melihat bahwa tulisan ini itu bisa dicari hanya menggunakan scanan tadi. Hanya sekarang banyak teknologi yang canggih juga, foto itu juga bisa dimasukkan ke dalam search engine ya, di apa itu namanya, mesin perbelanjaan belanja itu sekarang kan juga sudah ngetren. Salah satunya dia adalah seperti itu, tinggal kita foto mencari barang ini akan ketemu. Nah, itu yang kita khawatirkan karena sekarang itu kita di era digital. Kita itu sudah era digital tetapi kadang-kadang kita suka konvensional. Nah, itu dipikirkan lagi mau yang mana. Ya, itu kelebihan dan kekurangan dari dunia yang sudah serba digital saat ini ya. Nah, ini semuanya akan bisa di dalam bentuk PDF ataupun format-format yang lain sesuai dengan reference manager yang kita gunakan. Ya, karena banyak reference manager yang dapat untuk mengelola sebuah referensi gitu ya. Nah, yang berikutnya sekarang adalah fungsi dasar gitu ya. Nah, fungsi dasar salah satunya adalah pencarian literatur gitu ya. Pencarian literatur, terus kemudian penyimpanan, terus kemudian yang berikutnya adalah memasukkan referensi
saat kita menulis naskah ilmiah gitu. Nah, ini yang kita takutkan gitu ya. Kita sudah menulis, ternyata hasil karya kita tidak dilihat orang lain. Nah, dengan kita menulis, dengan memasukkan secara sistematis, maka kita akan bisa untuk meyakinkan orang lain atau pembaca bahwa referensi yang kita gunakan itu adalah valid gitu ya. Jadi kita saat mengetik itu sudah kita bisa memasukkan citasinya ya. Kita masukkan citasinya, terus kemudian kita sambil menulis sambil mengetik referensi, maka kita tinggal enter, termasuk bibliografinya, gitu ya. Nah, kalau di penyimpanan itu apa yang kita sudah cari, apa yang kita dapatkan, kita masukkan, kita tambahkan, itu maka dia akan tersimpan otomatis. Nah, penyimpanan ini ada yang memberikan gratis. Ya, kalau memberikan gratis berarti dia hanya biasanya itu 5 GB sampai 10 GB itu yang gratisan. Tetapi kalau yang berbayar, ya sesuai dengan kemampuan kita membayar. Kalau kita mau semakin mahal berarti bisa sampai unlimited biasanya gitu ya. Terserah gitu apa yang mau kita beli gitu ya. Tetapi kalau gratis gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah itu ya. Tetapi penyimpanan saat ini itu juga udah cukup sih bagi saya. Sampai sekarang punya saya yang katanya 5 GB sampai sekarang itu juga belum penuh. Tetapi jujur ya, pernah ada yang hilang gitu ya, sudah ada yang hilang. Jadi ya mungkin itu sudah di-delete sama provider dari reference manajernya gitu ya. Nah, sebagai pencari atau mencari literatur gitu ya, literatur ilmiah yang relevan. Di dalam reference manager itu juga terdapat kayak search engine juga, mesin pencarinya. Jadi kita tinggal ngetik di situ, kita enter, akan muncul. Dengan catatan terkonek dengan internet gitu ya. Terkonek dengan internet itu akan muncul. Baik itu yang ada di cloud kita atau di tempat penyimpanan yang ada di reference manager kita ataupun yang ada di browser luar, itu akan terhubung. Dan itu akan mempermudah kita sebagai penulis bahwa ya ini akan bisa kita gunakan, referensi ini relevan dan kita bisa gunakan gitu. Oke, next yang pertama itu adalah fungsi dari manajemen referensi. Yang pertama adalah mengimpor ya, mengimpor citasi dari database bibliografi dan website. Jadi kita bisa menggunakan citasi langsung ya, terus kemudian bibliografinya juga dari internet secara langsung. Ada sih secara manualnya juga ada sebenarnya, tetapi kita tetap tidak bisa membuat citasinya, itu kita tidak bisa membuat kopas, tidak bisa. Tetapi kalau di dalam referensi yang di bawah di bibliografi ya, di bibliografi itu kita bisa membuatnya secara manual. Itu ada webnya sendiri ya. Saya tidak mengajarkan di sini karena itu ya belum saatnya untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa ya kita ajarkan yang benar dulu gitu ya. Oke. Oh iya, jika ada pertanyaan boleh bertanya secara langsung di kolom komentar ya, boleh silahkan ya. Ataupun Japri juga boleh bertanya, tetapi alangkah lebih baiknya di kelas ataupun di komen sehingga teman-teman yang lain bisa membacanya terkait dengan jawaban yang nanti akan saya berikan kepada teman-teman gitu. Oke. Ya, nanti saya contohkan bagaimana cara pembuatannya di bibliografi yang kita insert masukkan dari browser gitu ya. Langsung dari web yang pernah kita temukan. Mengekstrak metadata dari file PDF. Jadi di dalam PDF itu kita akan munculkan semuanya, tidak di sampingnya ya. Pas saat kita klik kayak gitu, judulnya akan muncul, autornya akan muncul atau penulisnya, terus kemudian intisari atau abstraknya akan muncul, tahunnya kapan, terus kemudian halaman berapa sampai berapa, terus penerbitnya siapa, bisa diakses dari mana, linknya ya maksud saya. Terus kemudian itu akan muncul semua di sana ya. Terus kemudian doi-nya apa, PMID-nya apa, di situ akan muncul semuanya sehingga orang itu akan percaya gitu. Karena saat kita publikasi ilmiah itu pasti dipertanyakan, metadatanya mana akan diminta biasanya. Kenapa? Dia akan validasi lewat reference manager gitu ya. Nah, di dalam situs-situs atau apa itu namanya, alamat jurnal itu juga akan seperti itu, bahwa di sana ada reference manager yang biasanya digunakan oleh jurnal sana, sehingga kita salah satunya adalah merujuk atau menggunakan aplikasi tersebut atau program tersebut sehingga sesuai dengan data yang ada di alamat jurnal tersebut. Gitu ya.
Mengelola citasi pada database lokal jelas, ya. Bahkan saat ini itu pun tidak usah terkonek dengan internet, tapi dengan catatan berarti kita semakin banyak menggunakan space drive kita. Kenapa? Karena bisa di-download, bisa dilihat secara offline. Jadi kita tidak usah menggunakan menyambungkan internet, maka reference manager itu bisa dibuka. Ya, data seluruh referensi yang ada di reference manager tersebut bisa dibuka, gitu. Yaitu tadi kerugiannya adalah kekurangannya, bukan kerugian, kekurangannya adalah space drive kita akan semakin berkurang. Berikutnya adalah menambahkan anotasi pada referensi, ya, menambahkan anotasi pada referensi, jadi mencari kesamaannya. Terus kemudian memungkinkan eh, setiap informasi, ya, referensi dengan penulis lain. Jadi penulis lain itu bisa masuk seperti yang saya sampaikan tadi, berkolaborasi gitu ibaratnya. Jadi apa yang data yang ada di drive kita yang pada mesin reference manager itu bisa kita masukkan teman kita. Misalnya saya tahu emailnya siapa, si A gitu, emailnya bla 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 Gmail atau bla 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 yahoo.com, bisa dimasukkan sehingga teman saya tadi akan mendapatkan pemberitahuan bahwa saya bisa mengakses. Ya, itu kita bisa berikan kepada teman kita, misalnya kita menulis artikel ilmiah bersama. Nah, itu akan lebih enak gitu ya. Jadi kita bareng-bareng menulis, maka teman kita juga bisa mengakses data referensi kita, teman kita yang lain kita juga bisa mengakses punya dia. Dengan catatan tadi, kita masukkan emailnya, maka dia akan terhubung secara otomatis mendapatkan notifikasi di email, gitu ya. Terus adalah memungkinkan pertukaran data melalui format metadata standar, ya, yang metadata standar. Biasanya riset in apa? Sistem gitu, research information system, betul, research information system itu biasanya kalau kita mau cheat gitu ya, mau citasi di dalam sebuah jurnal, kita klik salah satunya download gitu, dalam bentuk apa, dalam bentuk RIS, dalam bentuk bibliotek gitu, kita tinggal upload di dalam reference manager kita atau di program manajemen referensi kita, maka dia akan muncul tadi citasi tadi, seluruh formatnya akan muncul gitu ya. Kalau yang sudah pernah, atau bibliotek itu juga sama gitu, tergantung dari yang disediakan oleh jurnal tersebut dan apa yang kita inginkan. Kalau saya biasanya menggunakan RIS gitu ya. Terus berikutnya adalah menghasilkan citasi mengikuti format tertentu ya. Biasanya kan kita disuruh pakai Harvard, pakai Vancouver, pakai EPE, pakai MLE gitu ya. Ya terserah mau kalau kita mau publikasi di suatu tempat atau di suatu jurnal, maka kita harus mengikuti referensi yang ada di sana gitu ya. Model citasinya seperti apa? Kalau misalnya minta Harvard ya Harvard, kalau minta apa itu namanya Vancouver ya Vancouver gitu ya. Yang terkenal sih biasanya itu. Nah, kayak di tempat kita di Stikes Guna Bangsa itu kita menggunakan yang di perawatannya itu menggunakan Harvard gitu ya. Ya itu tinggal klik, kita sudah tidak usah mikir gitu. Kalau misalnya disalahkan orang, Mas ini tidak sesuai, saya tidak menulis secara manual jawabannya seperti itu. Karena dulu saya pernah di komen, Mas ini tidak sesuai. Yang tidak sesuai yang mana, terus kemudian saya sampaikan kepada editorialnya, terus kemudian beliaunya mengiyakan, setuju ya. Ya sudah, karena kita tidak menulis manual gitu. Nah, itu yang takutnya kalau kita menulis referensi itu secara manual, itu kalau orang yang sudah paham terkait penulisan, maka dia akan mengomen ini salah, ini kurang sesuai, ini kurang A, B, C, D, E-nya gitu. Nah, tapi kalau kita sudah menuliskan secara online menggunakan reference manager atau offline menggunakan referensi manager, itu tidak bisa di komen lagi karena kita tinggal klik-klik, kita tidak bisa mengubah-ubah settingan gitu sesuai dengan keinginan kita. Tapi settingan itu tinggal kita milih, misalnya Harvard ya tinggal klik Harvard gitu, Vancouver ya Vancouver gitu aja, atau EPE ya EPE gitu, MLE ya MLE gitu, udah selesai gitu. Kita tidak terlalu mikir pengaturannya bagaimana, itu urusannya program gitu ya. Terus kemudian dapat digunakan untuk perangkat lunak ya, dapat digunakan untuk perangkat lunak word processing. Jadi kita tinggal apa itu namanya, tinggal klik itu akan muncul semuanya. Ya, oke. Di bibliografi itu tinggal kita klik akan dia muncul semuanya. Ya. Oke. Nah, manajemen referensi itu perangkat lunak reference manager pada umumnya menggunakan database untuk penyimpanan referensi dan citasi ya. Dan citasi, referensi dan citasi. Terus kemudian
Setelah sebuah situasi ditambahkan pada database, maka informasi dapat digunakan untuk membuat bibliografi. Dan itu tinggal klik bibliografi. Jika kalian teman-teman sudah mengklik bibliografinya, maka dia akan muncul secara otomatis di bawah. Dan nanti misalnya jika tidak rata kanan kiri, bisa teman-teman ratakan. Ya, kalau citasi yang terbuang di delete gitu misalnya, maka otomatis yang ada di bibliografi juga akan hilang, menyesuaikan. Maka itu tadi saya sampaikan. Kalau kita ngeklik citasinya, maka dia akan diarahkan ke bibliografi. Nah, bibliografi itu kita copy, masukkan ke search engine, maka akan ketemu. Kalau ada doi-nya, tinggal klik doi-nya saja, maka akan ketemu. Gitu. Ya. Nah, terus ini adalah hampir semua reference manager memiliki kemampuan mengimpor informasi dari database bibliografi, baik secara langsung maupun melalui browser. Gitu ya. Jadi, apapun yang ada di reference manager, dan kita sudah hubungkan dengan mesin pencarinya, reference manager, tetapi dia seperti icon gitu di browser, maka dia akan kita dapat munculkan bibliografinya. Sama, gampang. Kalaupun tidak bisa, maka bisa kita edit di metadatanya. Nah, metadata itu bisa diedit yang tadi saya sebutkan. Ada judulnya, terus kemudian authornya siapa, terus kemudian jurnalnya namanya apa, tahun terbitnya apa, intisarinya apa, itu bisa diedit. Gitu, misalnya tidak sesuai dengan yang dituliskan di browser, bisa. Oke, nah ini coba teman-teman perhatikan. Di pojok kanan atas yang ada tulisan merah, warna merah itu adalah icon browser, ya, icon browser Mendeley. Maka kita tinggal klik, di situ sudah ada tulisan masing-masing, tinggal kita klik, tinggal add, maka dia akan masuk ke dalam referensi atau folder yang kita miliki. Itu di situ ada tulisannya ya, itu terkait dengan COVID, maka dia akan masuk ke sana, gampang. Gitu. Ya, coba perhatikan teman-teman itu. Nah, ini ya, ini akan kelihatan sekali. Terus kemudian, nah ini akan muncul di sini, ya kan? Nah, dia akan muncul di sini. Terus kemudian ini akun kita, dengan catatan ini sudah terintegrasi ya dengan akun kita, ya. Tapi dengan catatan berarti kita sudah punya akunnya dulu. Kalau tidak punya akun, maka kita tidak bisa membuat ini. Ya bisa-bisa aja, tetapi dia tidak connect gitu. Nah, ini adalah folder kita, mau ditaruh di mana atau ditaruh di umum, ada, silakan gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk citasi, ya. Ini adalah citasi angka 19, ya. Ini penelitian saya, ya. Ini di angka 19. Berarti ini menggunakan model Vancouver, ya, Vancouver. Kalau Harvard itu biasanya nama akhir dikasih kurung, dikasih tahun, gitu ya. Dikasih koma, dikasih tahun. Nah, itu adalah yang Harvard. Nah, terus ini adalah namanya bibliografi, ya, bibliografi. Ya, ini adalah namanya bibliografi. Ini saya juga sudah tidak nulis, ini tinggal klik saja. Karena Mendeley, reference manager ini kita bisa sambungkan dengan yang ada di Word. Ya, Microsoft Office-nya kita bisa sambungkan dengan reference manager kita, sehingga dia akan connect. Maka kita tinggal klik, 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 maka bibliografinya dia akan otomatis keluar. Gitu. Nah, berikutnya adalah mayoritas reference manager memberikan fasilitas pengorganisasian referensi ke dalam folder maupun subfolder, ya. Jadi ada dalam bentuk foldernya. Di dalam kita membuat folder misalnya terkait COVID, di dalam COVID tadi ada apa itu namanya ansietas misalnya. Nah, itu di dalam subfolder kayak gitu ya. Jadi dia bisa sub tergantung kita. COVID, terus kemudian subfoldernya adalah ansietas, terus subfoldernya adalah quality of life gitu misalnya. Silahkan, tergantung dari teman-teman mau membuat seperti apa. Itu kitanya, ownernya yang mampu membuat yang seperti itu. Terus kemudian beberapa perangkat lunak, reference manager bahkan mendukung pengelolaan dokumen referensi format PDF dan menyimpan berbasis cloud, ya, yang seperti saya sampaikan tadi, cloud gitu, bisa diakses bebas. Teman kita, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kita menulis bareng gitu, misalnya si A gitu saya ajak, ya udah saya minta emailnya, maka dia akan bisa mengakses referensi yang kita miliki, gitu, sehingga dia bisa menggunakan referensi untuk menulis, melanjutkan penulisan yang sudah kita sepakati. Gitu. Oke, nah ini ya, folder-foldernya adalah seperti ini. Di dalam folder-folder ini itu juga ada subfoldernya. Kalau misalnya mau dibuka masing-masing, gitu ya. Oke, nah ini datanya semuanya ada di sini. Tapi ini data keseluruhan ya, data keseluruhan ini karena yang biru adalah di
keseluruhan saya tidak membuka salah satu folder saya gitu ya. Terus, nah sekarang kita ke macam-macam manajemen referensi atau reference managernya. Ada beberapa macam. Salah satunya yang paling famous itu adalah Mendeley gitu ya. Mendeley karena paling simple dan paling menurut saya loh ya, karena setiap orang kan memiliki prefernya masing-masing gitu. Kalau saya masih sampai sekarang masih di Mendeley. Ini ada yang free-nya ya, ada juga yang berbayarnya. Tergantung, nanti silakan ke websitenya Mendeley, silakan untuk dilihat masing-masing. Terus kemudian ada Zotero. Zotero ini juga sekarang lagi naik daun ini ya. Karena sudah banyak, kalau saya sering mengikuti seminar terkait kepustakaan, ini lagi naik daun ketimbang ini sudah mulai banyak berkurang gitu ya. Ini juga ada free-nya dan ini space drive-nya lebih besar dibandingkan dengan Mendeley. Katanya seperti itu ya. Saya belum pernah menggunakan ini, saya sudah pernah menggunakan ini sekilas gitu ya. Kok kurang lebihnya sama gitu. Akhirnya saya ya masih cinta dengan ini. Ya udahlah, saya belum tertarik dulu dengan menggunakan Zotero gitu. Tapi kalau di beberapa teman sudah menggunakan atau sudah expert menggunakan ini, ya monggo gitu, nggak ada masalah ya. Terus kemudian ini adalah yang berikutnya adalah Endnote. Endnote ini berbayar ya. Endnote ini berbayar. Bagus. Ini bagus sih. Bagus ya. Ya namanya juga berbayar pasti bagus. Ini juga ada versi berbayarnya, ini juga ada versi berbayarnya. Tetapi kan ya biasa kalau ada yang free gitu misalnya, ya kita utamakan yang free gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jika tidak, boleh kita lanjutkan. Terus kemudian like and comment jangan lupa ya. Ataupun di share, sangat saya hargai. Oh, ternyata sudah selesai. Ternyata ini bapak-bapak gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menyampaikan ataupun kita berinteraksi selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.